Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan dan DKM Masjid Raya Masjid Jami Jatimulya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mari kita awali ta'lim subuh kita dengan baca umil Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Haqiqatuz zuhdi. Kita pagi ini akan membahas tentang hakikat zuhud. An Abil Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu an qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qol, berkata Abil Abbas, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku atas amalan yang apabila aku amalkan Allah mencintai saya dan manusia mencintai saya. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, izhad fid dunya, kalau kamu pengen dicintai Allah dan dicintai manusia, zuhudlah kamu terhadap dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu, dan zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada dalam manusia, maka manusia akan mencintai. Ini tentang zuhud, Pak ya. Zuhud itu apa, Pak? Zuhud itu apa, Pak? Meninggalkan hal dunia. Zuhud itu benci dunia gitu, Pak. Zuhud itu tidak cinta dunia. Terserah Bapak terjemahnya gitu.
Maka zuhud yang dimaksud di sini adalah an-nadhru ila dunya bi'ainiz zawal, memandang dunia dengan pandangan hilang. Artinya dunia itu akan hilang. Kalau orang hidup di dunia dan akhiratnya pasti bahagia kalau dicintai Allah dan dicintai manusia. Nah, kuncinya apa? Zuhud. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia ini. Karena dunia itu membuat jauh manusia dari Allah. Jadi seorang yang zuhud, dia pasti akan menerima apa yang diberikan oleh Allah dan tidak putus asa apa yang dia tidak dapati dari dunia ini. Dan hatinya seseorang yang zuhud itu tidak akan gumantung, tidak akan gondelan, tidak akan ta'aluk kepada selain Allah. Dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah. Itu. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang paling kaya, maka kita harus lebih percaya dari apa yang ada di fiyadillah, di tangan Allah, daripada di tangan kita. Kalau umpamanya Bapak punya deposito, punya tanah, punya segala hal gitu ya tentang dunia, itu jangan membuat kita jadi andalan. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya, maka ausaku mimma fi yadillah, kita lebih percaya, lebih aman dari sesuatu yang ya milik Allah, gitu, bukan milik kita. Lalu kalau kamu pengen dicintai manusia, zuhudlah dengan harta orang lain. Jadi zuhud itu hatinya itu tidak ta'aluk gitu. Bukan berarti zuhud itu enggak punya apa-apa. Enggak. Sering ada contoh itu, kalau seseorang hanya punya sepeda ontel gitu, kemudian sepedanya hilang, kemudian dia nggak bisa tidur gara-gara hilang sepedanya, itu berarti dia orang cinta dunia. Tapi sebaliknya, mobilnya banyak, tanahnya luas gitu kan, tetapi semua yang dia miliki itu sama sekali tidak membuat hatinya ta'aluk. Dia tetap percaya apa yang ada di tangan Allah. Terus yang dia miliki itu dia tasarrufkan, dia hadiahkan, dia berikan ke orang lain. Maka itu yang akan menjadikan Allah cinta kepada kita, manusia pun cinta kepada kita. Menurut Imam Hambali, zuhud itu ada 3, Pak. Pertama, zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam. Ya, ini nyamuk gimana nih? Udah mandi saya benar. Apa cinta saya nyamuknya, Pak? Ya kalau ngopi sih belum ya.
Ya kalau lagi gini ngopi itu kan nggak bisa kan, habis ngaji baru ngasih. Kalau gitu sulit ngopinya kan, nggak enak sama bapak. Habis ngaji baru ngopi. Intermezzo ya Pak. Sampai mana Pak? Nyamuk. Zuhud ada 3 menurut Imam Hambali. Pertama, zuhudnya orang awam. Zuhudnya orang awam itu tarkul haram, meninggalkan yang haram. Tadi saya masuk masjid lihat sendal cakep banget gitu kan, punya orang lain. Itu zuhudnya itu ya wajib, itu menzuhudnya itu meninggalkan yang haram, itu zuhud. Zuhud pertama, zuhud orang awam itu meninggalkan yang haram. Itu mudah batasan Pak ya, batasan, karena Allah memberi batasan-batasan, maka jangan kau langgar. Wa hadda hududan, Allah memberi batasan-batasan, janganlah kamu terjang batasan itu, janganlah kamu ya dilanggar batasan itu haram, itu sudah batasan, maka itu zuhudnya orang awam. Yang kedua, zuhudnya orang khusus meningkat, yaitu tarkul fudul minal halal, yaitu meninggalkan fudul. Fudul itu berlebihan Pak. Kita fudul itu bisa di pembicaraan, bisa di pakaian, bisa di harta, itu fudul. Ada dalam istri fudul, ya kalau istri lebih dari 4 itu fudul, fudulnya fudul haram. Kalau fudul itu di dalam makan umpamanya, harusnya setengah piring aja udah cukup, makannya sepiring setengah, itu fudul. Ngomong secukupnya, ini dilebih-lebihin, ngomong ngalor ngidul, itu fudul namanya. Makan umpamanya cukup 1 piring, ya halal sih, uang saya yang saya gunakan, saya beli gitu kan, halal, tapi bapak makannya 2 piring gitu, itu namanya fudul. Lah zuhud yang kedua ini menghindari fudul itu. Kita mampu untuk lebih makan dari segitu, tetapi karena kita zuhud disudahin gitu. Halal, beli baju, beli 1-2 cukup, tapi bapak belinya banyak, akhirnya nggak kepake sampai rusak, itu namanya fudul. Ngobrol ya kan, itu apa ya, berlebihan fudul itu. Nah, zuhudnya orang yang khusus meninggalkan hal ini. Tidur siang 4 jam gitu, boleh nggak tidur? Boleh, tapi berlebihan gitu. Lah yang ketiga, tarku ma yushghilu anillah wa huwa zuhdul arifin. Yang ketiga itu zuhudnya orang arifin, orang yang ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah, yaitu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari Allah. Apa saja? Ya, apa saja sesuatu yang menyibukkan dari Allah dia tinggalkan. Itu zuhudnya tingkatan orang arif. Maka di dalam usaha Pak, di dalam kita usaha itu juga dibagi ada 4. Kita bekerja, kita usaha, cari dunia, hukumnya apa Pak? Ada 4. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram. Yang wajib itu kita cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Umpama
saya butuh sehari itu 200 atau 500, maka wajib kita mencari uang sebanyak 500 untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Wajib cari 500 lah. Lebih dari mencari 500 hukumnya sunnah kalau kelebihan itu nantinya untuk dibuat atau digunakan untuk silaturahmi, untuk sedekah itu Pak, untuk ya urunan apa gitu ya, untuk kebaikan-kebaikan, maka cari lebihnya itu sunnah. Tetapi kalau umpamanya di lingkungan kita ada kewajiban bayar ini bayar itu, ya termasuk wajib itu tadi itu. Ini lebih dari semua yang sudah terpenuhi, maka kita cari yang lebihannya itu sunnah. Ada yang mubah, ya yang mubah itu Bapak ya makainya itu untuk sekedar mewah gitu Pak, bukan untuk sombong. Nah yang diharamkan mencari harta lebih itu litafakhurin, untuk gaya-gayaan, untuk gaya hidup gitu loh Pak, maka itu hukumnya haram. Jadi semuanya itu kita lakukan masing-masing ya dengan semua tingkatannya, masing-masing juga ada konsekuensi hukumnya Pak. Ya makanya kalau orang sudah tamak dengan dunia, nggak memperhatikan lagi hukum-hukum itu. Yang penting ya kan hidup mewah, di mata manusia hebat gitu. I'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hatha 'ala taqalluli minad dunya waz-zuhdi fiha. Ketahuilah Rasulullah telah menghimbau kepada kita. Hasi itu menghimbau, menganjurkan, 'ala taqalluli minad dunya, untuk mempersedikit dari dunia. Gitu loh Pak. Beda dengan pikiran kita Pak ya. Udah punya mobil satu pengen dua. Nah, dunia itu rumusnya kan, jangankan baru punya mobil satu dua, punya bukit emas satu pasti ingin menginginkan bukit kedua. Lah itu dunia gitu Pak. Semakin diturutin semakin haus dan semakin tidak karuan, semakin menjadi-jadi kalau diturutin itu. Maka kalau orang sudah hubbud dunya, maka itu adalah ra'su kulli khati'atin. Jadi kalau zuhud itu lawannya hubbud dunya, cinta dunia. Kalau orang sudah cinta dunia, maka keburukan apapun bisa dia lakukan. Ya, makanya orang-orang yang sudah kaya raya yaitu sebaiknya ngurus negara ini. Pak Prabowo kan udah kaya Pak ya, ya kayak begitu. Jadi dia nggak cari-cari keuntungan, cari-cari korupsi dan itu. Jadi sebaiknya seperti itu. Sudah selesai dengan dirinya itu. Tapi kalau umpamanya beli jabatannya boleh beli, apalagi boleh ngutang itu Pak ya, oh udah itu alamat lam yabres, tidak beres nanti ngurusin jabatannya. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, inna zahid fid dunya yurihu qalbahu fid dunya wal akhirah. Orang yang zuhud di dalam dunia itu akan menenangkan hatinya, baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat gitu. Warragib fid dunya yat'abu qalbuhu fid dunya wal akhirah. Sementara orang yang cinta dunia, dia akan lelah hatinya itu
baik di dunia dan akhiratnya. Ya kalau akhirat itu kan efek dari di dunianya, Pak. Kalau di dunianya cinta dunia banget gitu, ya maka di akhiratnya juga kondisi seperti itu masih dibawa. Nah itu maka orang yang sudah terpaut hatinya dengan dunia, ya, maka sampai istilahnya udah meninggal juga masih gentayangan gitu kan, bukan rohnya Pak. Kalau roh mah nggak mungkin itu. Ya karena apa? Nafsunya tadi, hawanya itu. Nah ini orang yang wali-wali itu Pak rata-rata kaya raya. Mereka bukannya enggak zuhud gitu. Kayak Syekh Abdul Qadir itu kalau nerima tamu menyembelih kambing untuk menghormati tamunya. Kita kan menyembelih kambing hanya mau walimah saja Pak. Itu berarti Syekh Abdul Qadir kaya Pak. Nah jadi orang yang zuhud itu tidak ada hubungannya dengan banyaknya harta atau sedikitnya harta. Contoh yang sering saya katakan sih, orang punya ayam jago, begitu sudah waktunya pulang maghrib belum pulang, dia sibuk mencari ayam itu sampai meninggalkan sholat maghrib. Padahal yang dia punya cuma ayam jago itu. Nah itu orang itu disebutnya hubbud dunya gitu. Jadi hubbud dunya itu bukan pada benda tetapi hati. Makanya bagaimana kita supaya zuhud terhadap dunia? Ya kuncinya harus cinta Allah, cinta ibadah. Maka hadis mengatakan tafarrog li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Kata Nabi, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah, hadis qudsi Pak. Tafarrog li ibadati, sibukkanlah dirimu untuk beribadah kepadaku. Amla sodroka ghinan, niscaya akan kami penuhi dada kamu dengan kecukupan, dengan kekayaan. Bisa kaya secara fisik, bisa kaya secara mental. Makanya kaya itu kan sesungguhnya bukan di harta juga Pak. Ya, laisal ghina an kasrotil mal. Kaya itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi yang namanya disebut orang kaya itu adalah ghinan nafsi, jiwanya yang kaya, merasa cukup gitu. Kuncinya apa? Ibadah. Ketika kita sudah memfokuskan ibadah, maka Allah akan memenuhi kita dengan kekayaan. Kalau Bapak mau coba hadis ini, karena hadis qudsi nih Pak, silakan Bapak. Udah saya mau ibadah saja lah. Udah pensiun ini, kontrakannya ada 600 pintu. Ibadah terus ya pasti cukup itu. Iya. Ada orang cerita punya kontrakan 600 pintu, lagi sepi Pak kontrakannya. 600 yang terisi cuma 400 pintu. Sepi bilangnya. 400 pintu sepi. Kali 500 aja berapa tuh Pak? Wah itu usaha buat Bapak ini ya sudah nggak ada hukumnya, dia nggak boleh malah itu. Wajib ibadah itu. Ya mungkin bapak-bapak di antara kita sudah menikmati hasil mudanya ya karena berakit-rakit ke hulu kan Pak ya, berenang-renang ke tepian itu. Ya mungkin sekarang nikmatin kontrakannya banyak itu. Bapak jangan berpikir usaha itu, mungkin bisa haram itu nantinya. Karena buat apa? Uang banyak gitu. Maka ibadah itu. Makanya dalam Al-Quran itu wala tansa
nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian dari duniamu. Sementara kita udah banyak dunianya. Udah jangan cari dunia di masjid ini 24 jam. Ada di sini 24 jam dari subuh nih. Ya, terus isyraq, duha, terus qailulah tidur siang sedikit, duhur sholat lagi. Itu indah, Pak. Itu ngurusin apa? Uang sudah dikasih sama Allah. Fullkan, ya, dimaksimalkan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Hikam itu Ibnu Athaillah mengatakan, kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kita itu harus selalu ta'alluq, gumantung, gondelan terhadap sifat rububiyahnya Allah. Apa sifat rububiyah Allah Ta'ala itu, Pak? Kekayaan, kaya, mulia, kuat, apalagi, Pak? Itu sifat rububiyah Allah. Kita harus ta'alluq, harus gondelan dengan ini. Gondelan itu apa maksudnya, Pak? Kalau kita kaya, itu yang memberi kaya Allah. Kalau kita mulia, dikasih jabatan dan sebagainya, itu dari siapa? Dari Allah. Kalau kita dikasih kuatan, sehat, jasmani, rohani, itu dari Allah. Itu kita harus gantungkan semuanya itu kepada Allah. Kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqan. Ini disuruh oleh Ibnu Athaillah, ahli sufi. Ahli sufi itu kata salah satu ahli sufi mengatakan as-sufi kalma. Ahli sufi itu seperti air, Pak. La launa lahu, tidak ada warnanya air itu. Walaunuhu al-ina, warnanya air itu adalah tempatnya. Tempatnya itu apa maksudnya? Ya, selalu gondelan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kita ini tidak ada, Pak. Kalau kita sudah memproklamirkan diri ahli sufi, maka anggap dirinya tidak wahdatul wujud yang ada itu. Kita menyatu dengan itu. Jadi tasawuf itu yang paling tinggi itu adalah wahdatul wujud itu, Pak. Lah, aku kesini-sini ya zuhud ya. Tadi apa, Pak? Sebelum ini saya bahas apa? Apa? Iya kan? Kita harus ta'alluq kepada Allah. Bapak punya kesehatan dari siapa? Semua coba sebutin. Semua dari Allah. Itu harus selalu ta'alluq. Tetapi kita harus meyakinkan dengan kehambaan diri kita. Sifat ubudiyah kita harus mutahaqqiqon. Mutahaqqiqon itu nggak bisa lepas, Pak. Bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini bodoh, bahwa kita ini miskin, fakir. Itu diri kita. Mutahaqqiqon, yakin nggak bisa pernah dari diri kita. Kalau Bapak sekarang dikasih kekayaan dari Allah, maka selalu sikap kita seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin benar-benar zuhud, kuncinya tingkatkan ibadah dan juga pemahaman-pemahaman dalam bahwa dunia ini, ya, persepsi kita harus dibangun bahwa dunia ini kita lihat dengan pandangan akan hilang. Kita di dunia ini tamu, Pak. Ya, tamu. Yang namanya tamu jangan betah di rumah orang, Pak. Iya benar. Lagi sedang enak-enaknya makan hidangannya, tahu-tahu diusir sama di rumah. Sakitnya tuh di sini.
Iya, kata Nabi Adam itu dalam testimoninya itu, kalian jangan merasa merasa betah di dunia ini. Ntar begitu sudah suruh pulang, kalau kita belum siap pulang, sakit hati kita. Itu Pak. Kita di dunia ini tamu. Wa ma fi yadihi ariyatun. Apa-apa yang ada di tangan kita itu ariyatun, titipan. Wa inna dhaifa murtahilun, seorang tamu pasti akan pergi. Wal ariyatu mardudatun, dan pinjaman itu pasti akan dikembalikan gitu. Wa hiya mubghadatun li auliyaillahi ta'ala. Dunia itu dibenci oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita itu salah satu wali di daerah Banten didatangi pejabat paling tinggi di Indonesia. Ditawarin uang berapa tas. Lalu seorang wali ini dengan karomahnya, lihat uang saya, uang semua apa isinya? Ya, karena di hatinya sudah nggak ada. Yang namanya dunia itu sudah tidak ada. Muhabbabatun li aliha, dunia itu akan dicintai oleh orang-orang yang ahli dunia. Maka Rasulullah menganjurkan untuk zuhud. Tapi kembali kepada hukum tadi Pak ya, kita kalau mau ngambil yang paling mulia, ya tetap kita usaha banyakin harta tapi untuk ngebantu orang. Kalau memperbanyak harta hanya untuk gaya-gayaan, jatuhnya haram gitu loh Pak. Jadi semua itu harus kita indahkan dalam sikap kita. Apa sikap kita hanya untuk ya sudah, saya sudah cukup ini, anak udah mandiri semua, udah ada uang pensiunan, tambah lagi kontrakan tadi, mau ngapain Bapak coba? Iya kan? Apalagi orang mobilnya aja 10 gitu Pak, uangnya puluhan miliar gitu. Saya kalau punya puluhan miliar bingung makanya Pak. Ya, pengen bikin majelis ta'lim aja, masya Allah, gitu kan. Nah ini mereka yang masih banyak harta itu buat apa? Jangan sampai ya kan di dunia membebani kita. Karena kalau Bapak meninggalkan dunia, harta Bapak masih banyak di sini, akan masih ada sangkut pautnya gitu. Ditanya gitu. Harta itu halalnya ditanya, haramnya disiksa. Udah Pak, jangan banyak-banyak, mumpung masih banyak yang mau, kasihin. Ya Pak ya? Ayo. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai Allah dan pengen dicintai manusia, harus punya sikap zuhud. Oh, si fulan banyak harta, ya jangan kepengen, jangan, zuhud aja gitu. Maka kadang-kadang dibalik oleh Allah manusia itu, umpamanya ada si A kaya, si B miskin. Ini si B ini yang miskin nggak boleh ngarepin kekayaan si A. Makanya kan wal ghina anin nas, ada doa tuh Pak ya. Allahumma inni nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'alukal ghina anin nas. Ghina anin nas itu maksudnya nggak ngarep punya orang, enggak. Capek Pak. Ngarep punya orang iya kalau dikasih, kalau enggak sakit hati, enggak usah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Cuman kadang-kadang mikir begini Pak ya, kenapa Allah ngasih dia banyak gitu, kok kita sedikit gitu? Ya nggak apa-apa tanya. Lah itu berarti kita la yus'alu amma yaf'alu, itu sudah keputusan Allah, jangan kita tanya, karena disitulah memang ujian kita. Dia diuji dengan kekayaan, kita diuji dengan kemiskinan. Bapak pilih mana itu? Diuji dengan kaya apa dengan miskin? Biarin saya kaya Pak ya.
Ya kalau kepepet mendingan kaya dah Pak. Kaya bisa ngebantu orang. Intinya tadi Pak, kalau kita sudah punya zuhud, sifat zuhud, kalau Allah sudah cinta, kita minta apa aja dikasih Pak. Makanya kenapa para wali itu rata-rata kaya? Karena sudah zuhud. Rumusnya begitu, kalau Allah itu memberi harta pada orang yang sudah nggak cinta. Tapi kalau orang cinta dunia lalu dikasih sama Allah, itu berarti orang dibenci Allah. Sebaliknya, Bapak udah zuhud nih, maka Allah akan cinta. Bapak minta pada Allah, maka dikasih. Padahal saya nggak pengen harta gitu, nggak pengen kaya gitu. Karena kita sudah zuhud, Allah cinta, kita minta pada Allah, minta kekayaan, berarti hilang juga zuhudnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhirah himmahu jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatud dunya wa ya raghimah. Tuh Pak, siapa yang akhirat itu menjadi tujuan dia, maka Allah akan mengumpulkan segala urusannya untuknya dan kekayaan di hatinya, dan dunia datang kepada dia raghimatun, dengan rela. Kalau kita tujuannya akhirat Pak, maka Allah akan mengumpulkan segala keinginan kita dan kekayaan kita, lalu dunia itu datang kepada kita dengan rela. Bukan dunianya datang ke kita tetapi menjajah kita. Kuncinya cintai dulu akhirat. Kalau cinta akhirat berarti benci dunia. Bedanya seperti itu. Kalau kita menuju akhirat, maka kita meninggalkan dunia. Tetapi bukan berarti dunia nggak ikut. Ya sering orang tua itu bilang, kalau kita nanam padi tumbuh rumput, nggak akan sebaliknya. Gitu. Sebaliknya, wa man kanatid dunya himmahu syattatallahu samlahu wa ja'ala faqru baina ainai wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Tetapi kalau orang itu setiap pagi yang diincar itu, wah hari ini saya harus menghasilkan ini uang terus yang dipikirin, orang yang seperti ini akan dicerai-beraikan oleh Allah, segala urusannya berantakan dan kefakiran ada selalu di mata dia, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali ya dunia yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Gitu loh Pak. Jadi ternyata dunia itu ada yang sudah dipastikan, ada yang datang karena sikap kita tadi. Ya, jadi gitu Pak. Rumusnya mah tadi itu, kalau nanam padi pasti rumput tumbuh, tidak sebaliknya.